Selamat malam, Shalom. Di dalam namanya ada kuasa, mari kita andalkan Dia, sumber segala jawaban dan pertolongan. Mari dengan bangkit berdiri, kita sambut firman-Nya. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sudah melayakkan ibadah kami, Tuhan sertai ibadah kami. Dari awal hingga saat ini Tuhan, kami mau siap menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak kembali yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Kiranya kuasa tuntunan surgawi turun atas beliau Tuhan. Tuhan juga pasti memberkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu juga membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam saudara, shalom. Mari malam ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Hari ini pokok firman saya akan sampaikan tentang gereja hidup oleh Roh Kudus. Makanya kalau gereja Yesus itu tidak ada yang gak penuh Roh Kudus. Ya, apapun denominasi mereknya, yang namanya gereja Tuhan itu hidup oleh siapa? Roh Kudus. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi katakan firman Tuhan ini, tubuh memang mati karena dosa. Dan ya sudah, tetapi atas inisiatif dan kuasa Allah, menghidupkan tubuh kita sekarang menjadi tubuh gereja Tuhan. Nah, jadi hidup yang sekarang ini bukan aku lagi, tetapi apa saudaraku? Kristus yang hidup di dalam aku. Rohnya itu ada di dalam aku. Ya, aku siapa? Aku gereja Tuhan. Makanya saya perlu menegaskan di sini bahwa gereja Tuhan yang ditebus oleh Yesus itu telah dihidupkan. Di dalamnya ada Roh Kudus. Jadi tidak ada gereja Yesus Kristus
yang ini penuh Roh Kudus, yang itu belum penuh Roh Kudus, karena yang jadi ukuran itu hanya gara-gara sudah pakai bahasa roh, bahasa lidah, atau belum memakai doa dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Jadi saudara-saudara, bahasa roh atau bahasa lidah atau glosolali, ya saudaraku, itu adalah salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Dan nanti ini mulai saya ajak saudara masuk. Sebenarnya kemarin tentang mintalah roh, hikmat dan wahyu. Itu sudah masuk pada salah satu. Yaitu karunia hikmat yang dianugerahkan kepada kita. Kalau saudara dan saya tidak menerima karunia hikmat, roh hikmat itu, maka yang dipastikan kita tidak akan pernah bisa mengerti untuk hal-hal yang rohani. Tidak ngomong Tuhan, tidak bisa ngerti. Ngertinya kalau tidak ngomong, ya hal-hal yang kaitannya gosip, hal-hal yang membuat iman goyah, hal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran, itu percaya, gampang gitu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ada hikmat itu, yang terjadi apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tidak ada sifat untuk membangun. Tidak peduli dengan orang lain. Nah itu orang egois. Dalam dunia itu orang berdosa itu egois. Tapi karena saudara dan saya minta roh, hikmat, dan wahyu itu yang membuat kita bisa mengerti tuntunan Tuhan. Nah jadi saudara-saudara ini jauh lebih penting daripada sekedar kalau orang berkata semua orang Kristen gereja itu harus berbahasa roh. Alkitab tidak bicara begitu. Kalau itu alasannya Kisah Rasul pasal yang kedua. Orang waktu hari Pentakosta Roh Kudus turun terus menggunakan bahasa-bahasa lain. Itu belum glosolali, itu bukan bahasa roh. Tapi orang Galilea, murid-murid Tuhan yang sederhana ini, tiba-tiba dia bisa menggunakan bahasa internasional. Ada orang Roma ngerti, orang Italia ngerti, orang Arab di situ ngerti. Andai kata saudara orang Indonesia ada di Yerusalem waktu itu, ngerti ketika murid-murid yang orang sederhana. Gak berpendidikan tinggi rata-rata. Tahu-tahu bisa mengenakan bahasa-bahasa internasional. Sehingga orang-orang yang dari berbagai negara ada di situ. Kaget, loh orang ini memuliakan Allah dengan bahasa kita ya. Kalau ada di situ umpamanya ada orang Tiongkok hadir di Yerusalem, ada murid-murid yang tahu-tahu memuji Allah, memuliakan Allah pakai bahasa Mandarin. Nah itu dikatakan bahasa lain. Nanti di dalam perjalanan pemberitaan rasul-rasul itu saat dia bicara tentang Roh Kudus, ya orang-orang dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba di antaranya mereka itu berdoa dalam bahasa roh. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau gitu gimana? Gereja itu hidup oleh Roh Kudus. Belum bahasa lidah Pak, ya kalau pingin minta aja. Malam ini kalau saudara minta boleh. Ya kan? Minta perkara Tuhan kasih dikabulkan saat ini. Monggo Tuhan. Tuhan ngasih roh hikmat kepada saudara. Nah itu pasti. Kalau saudara tidak ada roh hikmat Tuhan, karunia hikmat yang diberikan Tuhan, saudara tidak ngerti Tuhan ngomong apa, kita tidak pernah punya harapan, maka tidak mungkin saudara datang ke gereja, tidak mungkin saudara melayani Tuhan. Ya ada beberapa orang yang kami mau mengorbankan talenta, kami mau mengorbankan dana Pak untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah ini kalau bukan karena ada roh hikmat, karunia hikmat dari Roh Kudus, tidak mungkin. Kemudian Pak Didi, kawan-kawan semua di sini senang melayani. Apalagi yang tampil tadi para artis kita, artis kerajaan Allah. Ya, pemuji-pemuji bait Allah, amin ya. Memuliakan Allah motivasinya, bonusnya ya saudara kini kasih Tuhan, kalimat katanya memberi support, memberi dorongan, iya kan? Memberikan satu penguat buat kita. Kemudian nanti dampaknya apa? Ya berkatnya ada. Pasti ada. Setuju? Yakin? Ada banyak hal.
Jangan selalu berpikir yang spektakuler saja. Namanya berkat pertolongan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang sampai hari ini aku terpelihara. Walau jalan hidup tidak selalu mudah, tapi faktanya Tuhan pelihara saya. Bukankah itu berkat Tuhan, saudaraku? Itu tuh yang sekarang. Untuk berkat keselamatan. Itu kan sorga, Pak, nanti. Ya, tapi berkat sorga yang sudah kita terima sekarang apa? Saya, saudara, diberi kemenangan. Sampai setan, demit, wewe gombel, santet, tenung, mantra, guna-guna, tidak akan pernah bisa mengenai saudara-saudara semua. Itu bukankah itu berkat? Sementara banyak orang loh, wedi loh. Sidik-sidik wedi, takut. Takut sial ini, sial itu gitu. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lah buat kita. Enggak lagi. Bukankah itu bagian dari berkat ya yang dianugerahkan oleh Tuhan? Makanya sekarang di dalam ayat ini diberitahu ya kepada kita bahwa tubuh hidup untuk Tuhan. Tubuh ini dihidupkan. Waktu tubuh ini sebagai orang berdosa ikut nongkrong di dalamnya macam-macam roh. Roh ini, roh itu, wewe gombel, ya macam-macam, gondoruwo. Ya, maka dikatakan tubuh itu mati sudah. Karena dosa. Begitu kita dalam penebusan Tuhan, kita masuk di dalam apa? Persekutuan dengan Tuhan kita Yesus. Mati, ya kita biarkan tubuh ini mati, karena di dalamnya ada kuasa dosa, kemudian keluar, bangkit bersama Yesus. Ya, makanya kita ngalami baptisan itu bukan cuma, oh itu disumpah, ya sumpahnya Kristen itu dibaptis, bukan. Sebetulnya kita sedang mendeklarasikan. Aku ini, orang-orang semua, kawan-kawanku, ini yang kelihatan ya. Dan juga makhluk yang tidak kelihatan, setan-setan demit apapun. Aku ini adalah pribadi yang sudah mengalami tebusan Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan hari ini aku mau menyatakan diri aku mati bersama Yesus dan aku akan bangkit bersama dengan Yesus dan aku sudah dipenuhi apa? Saudaraku siapa? Roh Kudus. Nah, itu baptisan itu. Jadi mendeklarasikan. Demit setan, aku bukan hambamu lagi loh ya. Nah, jadi kuasa dosa di dalam tubuh kita sudah tidak ada lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tubuh ini dihidupkan dengan apa? Hidup bersama dengan hidupnya Yesus Tuhan. Ini perlu saya jelaskan berulang-ulang. Lebih baik diisi Tuhan daripada diisi hantu. Yuk ngomong bareng, 2, 3. Lebih baik diisi Tuhan daripada diisi hantu. Ya, seperti itu. Makanya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu kemudian mengaruniakan. Karunia-karunia itu artinya apa? Memberikan kelengkapan. Memberikan alat bantu kepada kita. Supaya di dalam perjalanan menuju ke ujung ya panggilan kita yaitu sorga, kita bisa terus melewati. Kok gitu Pak? Iya, karena Tuhan itu ngerti perjalanan hidup kita di dunia itu gampang apa susah. Ayo tolong aja saudara yang jawab. Gampang apa susah? Iya, saudara-saudara perjalanan dunia ini tidak gampang. Iya kan? Belum hal-hal ini, masalah ekonomi, masalah gangguan kesehatan atau penyakit, masalah di tengah keluarga, ya, masalah kekhawatiran, masalah kecemasan, rintangan, hambatan, tantangan, ya, berbagai macam usaha-usaha penekanan, ya, pressure yang dilakukan oleh kekuatan dunia ini dan masih sahabat lagi, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus ingin perjalanan kita ini terus terarah, tidak tersesat, ke kiri kanan, keprosot, tapi terus jalan. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Untuk dia menolong kita. Makanya di dalam 1 Korintus 12, yuk kita buka, di situ diterangkan bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia-karunianya kepada kita. Mari kita buka sama-sama.
1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi lihat ya ayat 8 ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, itu yang Paulus mengatakan roh, hikmat dan wahyu itu ya dalam Efesus pasal 1. Kemarin dulu ya. Ya, roh yang sama yaitu Roh Kudus memberikan karunia apa lagi saudaraku? Berkata-kata dengan pengetahuan. Di sini saya mendapatkan satu kebenaran, kalau hikmat itu terlebih utama adalah kaitannya korelasi kita dengan Tuhan. Di dalam kita menjalin hubungan, relasi, relationship dengan Dia, kita ngerti hal-hal rohani. Maka Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Kemudian apa saudaraku? Roh Kudus memberikan pengetahuan ini. Kata-kata pengetahuan. Pengetahuan tidak cuma dalam arti sekuler. Tapi di sini saudara-saudara, pengetahuan apa ini? Pengetahuan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Pengetahuan bagaimana sih aku dapat melakukan sesuatu. Ya, mengatakan sesuatu, memikirkan sesuatu untuk bukan kepentingan diri saja tetapi untuk kepentingan orang lain. Semakin kita mendapatkan suatu pengetahuan, tuntunan Tuhan pengetahuan itu. Bimbingan Tuhan di dalam kita berinteraksi dengan sesama. Hikmat tadi utamanya interaksi kita dengan Allah. Kok hidup dalam kesulitan kayak gini? Tuhan memberikan pemahaman, mengertikan, nak tenang. Gak usah khawatirmu berlebihan. Loh kok bisa tahu gitu dari mana Pak Gembala? Firman. Ya, lihat burung pipit di udara. Gak ada harganya, murah sekali. Tapi dipelihara sama Bapakmu di surga. Oh iya Tuhan. Nangkep, bisa ngerti. Berdoa aja. Panjatkan doamu disertai dengan pengucapan apa saudaraku? Syukur. Kita praktekkan. Nah faktanya saya dan saudara dalam hidup itu kan lain kan. Ada bedanya enggak ikut Tuhan suku-suku sama ya Kristen-Kristenan gitu. Ada bedanya? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau enggak, saya enggak akan jadi seperti sampai sekarang ini. Itu loh Tuhan kita. Beda. Hikmat dan pengetahuan. Akhirnya tahu juga. Oh iya ya. Terus bisa ngomongi lewat apa? Nyanyian ini. Nyanyian ini sampean ngomongi sing liyane. Bicara kepada yang lain. Kok gitu? Tahu. Tuhan ajari. Makanya balik lagi kalau kaitannya di WA group, di WA Japris, ya sebisa mungkin yuk yang membangun. Apa membangun tuh? Sak menguatkan. Kalau dalam bentuk teguran boleh. Japri. Kalau merancang mau melakukan sesuatu, mau bantu, mau datangi, lebih baik japri. Lah sing ape dikunjungi itu ya ada di dalam grup itu. Terus kita omong-omong di grup itu. Bisa ngerti gak maksudnya? Ayo kita urunan yuk, piro yuk. Gitu. Saya mau tanya, penak enggak yang mau dikunjungi saudaraku? Loh ini kan umum ya, terjadi yang gitu-gitu itu. Loh gitu loh. Itu kan butuh pengetahuan. Itulah pengetahuan rohani itu gitu. Lah di dalam dunia sekuler umum, kadang-kadang kayak gitu-gitu juga nggak terperhatikan. Kita rasa biasa saja gitu. Oh iya betul juga Pak, baru nggak gitu. Ya berarti malam ini saudara baru dapat kata-kata pengetahuan saudaraku. Bisa nangkep maksud saya. Saya kan dibuka. Ya masih banyak lagi lah ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dilanjut ke ayat yang ke-9, silakan dibaca aja. Ada karunia apa lagi di situ? Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya sampai di situ dulu, roh yang sama memberikan iman. Ini iman yang tidak sama dengan iman yang pertama dalam arti untuk kita
menyambut kasih karunia Allah. Ya. Ini adalah iman dalam proses pendewasaan. Karena sekarang jadi gereja. Dulu kan peralihan. Hamba dosa ditebus menjadi hamba kebenaran. Dan tebusan itu diterimanya dengan iman. Tuhan buka hati kita. Tuhan membangkitkan ya sisa iman yang ada di dalam diri manusia. Karena manusia itu kan diciptakan dengan dihembuskan Tuhan roh kepada manusia. Waktu akibat dosa, roh manusia itu putus hubungan dengan Allah. Terputus dengan sebutan yang lain. Kalau kamu makan buah ini, kamu apa? Mati. Apa artinya? Tidak berfungsi lagi. Koklok. Ya, roh manusia itu. Karena ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Maksudnya kayak hewan, binatang itu. Dia punya nyawa. Manusia tidak sekedar nyawa. Manusia dihembuskan roh Allah. Hewan, binatang tidak pakai dihembusi. Cuma Allah bersabda, jadilah hewan macam-macam. Jadi dikasih nyawa hidup. Tidak ada iman. Yang membuat manusia punya iman, itu kan ada rohnya. Karena roh itu mati akibat dosa, mulai terputus hubungan itu, tapi sisa benih iman itu yang masih namanya manusia itu tinggal di pedalaman paling dalam pun tidak ngerti prinsip-prinsip ya bentuk jenis-jenis agama, tapi di dalam dirinya itu sedang mempercayai bahwa di alam sekeliling jagat ini ada satu kekuatan. Makanya ada keyakinan ini kuasa gelap, ini kuasa terang. Itu ada di dalam diri setiap manusia. Nah, oleh karena linknya ini, frekuensinya dengan Sang Pencipta itu putus akibat pemberontakan manusia, membelokkan, coba ganti server yang semula dia respect dengan Allah, kemudian dia tinggalkan itu Allah dan mengikuti omongan iblis yang berkata, kalau kamu makan buah ini kamu tidak mati, melainkan kamu akan hidup dan jadi seperti, tolong siapa? Seperti Allah. Itu tipuan. Maka sejak saat itu ada kecenderungan ini. Ada satu kekuatan yang besar di mana? Wah, ada ombak besar. Wah, ini pasti ada penguasa di sini. Pohon besar, batu besar. Itu kan kecenderungannya. Sehingga dalam sejarah kakek buyut kita itu sebagian terbawa kepada arus animisme, spiritisme, dan berbagai macam isme. Yang meyakini roh ini, roh itu, dan macam-macam ya. Ya itulah sejarah dalam kehidupan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi sisa itu masih ada. Makanya ketika Tuhan Yesus berfirman, sejak kamu mendengar dan percaya, maka kamu sudah pindah dari mati kepada hidup yang kekal. Nah itu ada ayat yang enggak saya persiapkan, tapi saya masih ingat Yohanes 5 ayat 24-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mendengar dan percaya kepada perkataannya. Itu sebenarnya beriman. Saudaraku kasih Tuhan. Jadi sebagai orang berdosa, dengar firman itu pemberitaan. Berita apa? Injil. Apa Injil itu? Yesus mati, Yesus bangkit, menebus, dan dia bangkit untuk menyertai kita. Dia naik untuk menyediakan tempat di surga, dan dia akan datang kembali menjemput miliknya. Itu intinya Injil. Makanya disinilah ketika kita mendengar Injil, kita percaya, kita sudah pindah dari dalam apa tadi katakan? Maut kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam diri ini. Jadi itu iman di dalam proses penebusan.
Sekarang kita sudah hidup, kita jadi gereja Tuhan, kita sudah mengalami proses pembaptisan, kita dengar firman Allah, maka iman itu akan semakin nyata di dalam diri seseorang. Kadarnya beda-beda di orang yang satu dengan yang lain. Bagaimana Pak untuk kita berusaha mendapatkan kadar yang semakin meningkat, terjadi progresivitas di dalam keberimanan? Maka kita dengar firman yang berkata bahwa iman timbul akan pendengaran dan pendengaran akan apa tolong? Firman Kristus. Makanya di sini kaitannya dengan karunia iman. Orang semakin tumbuh iman, semakin yakin, semakin tidak tergoyahkan, tidak gampang dalam kekhawatiran. Ada masalah, ada pergumulan. Saudaraku dikasih Tuhan, iman yang semakin ya bertumbuh ini tadi, ini karunia iman itu. Karena Roh Kudus di dalam kita. Dan orang itu tegar, militan. Wah, hadapi masalah goncangan orang kena dikit kelepek-kelepek. Gereja penuh roh. Tetapi kurang ada kerinduan mendengar firman siapa tadi saudaraku? Kristus. Yang terjadi apa? Gopoan. Ngerti gopoan? Apa artinya gopoan itu? Gampang sakit. Loh ya kan? Imunitasnya rendah. Itu sebab terus diisi. Sabda Kristus. Semakin kita dalam persekutuan, terima firman, iman kita tumbuh. Selalu ada pengharapan. Udah gampang menyerah. Kita masih ngadepi kesulitan. Pasti ada jalan keluar, pasti nanti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Tidak boleh kemudian kita berkutat kepada kekecewaan karena kegagalan, karena ya terus terseret melihat ke belakang aja kita dihadang kabut tebal yang merintangi kita. Tapi dalam nyanyian itu tidak apa-apa, ada kabut tebal merintangi, jalan aja bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan pasti campur tangan urusan hari esok, ya kan? Ini anak-anak muda di sini semua. Masa depan ada di tangan Tuhan. Ya ibu bapak yang masih usia dinamis-dinamisnya. Dan lagi berproses menghadapi hidup ini. Ya bukan dalam kemudahan, tidak apa-apa. Terus bangun dengan firman Allah. Iman itu semakin. Nah kalau iman itu semakin tumbuh, kita dekat melekat sama Tuhan. Hubungannya begitu kental. Maka saya kira bisa berlanjut ke karunia yang berikutnya itu. Tolong baca Pak Indra ayat berikutnya itu tadi. 9, monggo. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Iya, karunia apa saudaraku? Menyembuhkan. Nah ini firman memberitahu buat kita. Kalau saudara sedang dalam kesulitan, ada gangguan yang sakit, ya apa? Tidak beriman kan? Doakan. Istri sakit, suami doa. Anak-anak ajak doa bareng. Saya ini kan kerjanya doakan orang kan. Tapi kalau saya lagi ngadepi kesulitan, ngadepi masalah, ngadepi gangguan kesehatan. Semua keluarga saya, tolong kumpul. Doa tumpang ono tangan Bapak. Nah ini saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa gereja Tuhan itu siapa sih? Kan semua tuh saudara-saudara yang ada di sini dan juga yang di online itu. Yang kadang-kadang kita menghadapi tengah malam. Apalagi yang masih punya anak kecil-kecil. Tahu-tahu sumber panas. Kita ke dokter, ke rumah sakit itu iya. Tapi jangan panik duluan. Coba tundukkan diri, doa. Kalau suami istri lagi ngumpul di situ atau orang tua ada di situ, tumpang tangan tuh anak. Karena di dalam Markus 16 itu katakan, orang percaya akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu apa? Tolong jawab. Sembuh. Lain itu tumpangi tangan mati. Wayai. Loh iya toh. Tapi kalau dia kan kita kadang ngerti ini wis wayai apa durung sapa sing ngerti wong awake dhewe sampai kapan gak ono sing ngeru. Ya ngerti ya ini ya Surabaya ya wayang cedong. Ya, Jawa Timuran saudaraku dikasih Tuhan. Kita enggak ngerti kok. Apalagi orang lain. Nah, kalau ada orang sok-sokan terus ngeramal orang uripmu itu tinggal sakmene. Lalu dokter gimana Pak? Ya dia akan nyampaikan itu berdasarkan hasil diagnosisnya dia. Dan secara teori ilmu kedokteran gini ini ada kemungkinannya ini sudah. Nah kayak gitu. Tapi kan juga bisa terjadi meleset.
Sanggup dia kasih hidup. Makanya saudara tepuk tangan. Gereja dulu awal masih di sini nih. Di sana pohon keres, banyak tonggak-tonggak. Kami doa puasa di sini. Terus husky kecil naik manjat pohon keres. Begitu kita selesai amin gitu. Kurosak gitu. Bapak gitu. Husky jatuh dari atas, posisi jongkok, di bawah ada tonggak. Saya segera ke sana, saya pegang bawahnya, darah berlumuran. Maaf ya, campur kotoran. Mendiang ibu saya, cepat ke rumah sakit. Iya, tak doa dhisik. Doa itu sengaja. Karena saat celananya itu jebol, bolong. Kena tonggak kan, biasa kayak gitu, ada tonggak-tonggak. Ya masuk kan. Tuhan tolong jamaah. Hamba tidak tahu persis luka apa ini di tubuh anakku ini. Tapi satu hal, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Kalau ada luka engkau yang menutup, sembuhkan Tuhan, pulihkan seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, mendiang ibu saya sudah, dia bilang, saya tolong ini. Ganti angkatan, tak cuci tangan. Wah saya tolong. Bu, ini darah, iya kan? Terus ini kalau aku langsung nyetir kendaraan, apa yang terjadi? Iya kan? Kan belepotan saudaraku ini kasih Tuhan. Itu. Saya terus cuci, sabun, apa. Singkat saya bawa ke rumah sakit. Di Petrus saya kira waktu itu. Saya nunggu di balik itu. Bapak nunggu di situ? Ya, periksa. Terus dikasih tahu, Pak, tenang saja, syukur ini Pak, tidak ada luka yang berarti di dalam. Ya, puji Tuhan. Ya, darah kayak gitu kok. Ya begitu diperiksa, tidak ada. Siapa kira-kira yang nutup bagian tubuh yang sempat luka itu, saudaraku? Gitu loh. Itulah pendeta gitu loh. Oh jangan toh sampean niku. Nek diomongin pendeta ngene sampean terima, "Mbuh aku yo mewek." Iya toh? Coba belajar. Gitu. Nah kalau saudara ada apa tadi? Karunia iman itu, ya udah. Belajarlah percaya. Yang setuju katakan amin. Kita sampai di situ dulu itu ya, kaitannya karunia-karunia itu nanti saudara di rumah baca aja lebih lanjut ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kalau saudara betul-betul mendapatkan karunia-karunia Tuhan, gereja tubuhnya ini sekarang dipakai untuk apa? Memuliakan Tuhan. Dipakai untuk apa? Menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan, mendatangkan berkat manfaat bagi sesama. Kita mesti ngalami perubahan. Tubuhnya tetap sama, dulu tubuh saya waktu belum kenal Tuhan ya gini ini. Malah lebih elek nih, tak delok-delok ya saudaraku. Rambutnya panjang saya dulu. Waktu belum bertobat, dia bertobat, gak tahu masuk gereja kok. Kok tak delok kok gak pantas ya, aku kok paling nemen di gini gitu ya. Nah itu saudara, berikut saya masuk. Sudah berubah gitu ya, coba potong-potong dewek. Oke, nah, Mazmur pasal 107. Tubuh ini biar dipakai untuk memuliakan Tuhan ya. 107 ayat 7 sampai 9, Mazmur. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Iya, puji Tuhan. Lanjut Pak. 9. Iya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Percaya gak kalau ikut Tuhan sudah mengalami bagian terakhir ini? Sekali lagi pertanyaan saya, percaya gak kalau sudah jadi gereja Tuhan yang penuh Roh Kudus mengalami bagian-bagian terakhir tadi katakan? Sebab apa? Dipuaskannya. Apanya yang dipuaskan? Jiwa kita makmur. Orang jiwa makmur itu ya belum tentu itu harus mesti didampingi dengan kemakmuran secara materi, fasilitas dan sebagainya. Ada orang yang wah fasilitasnya luar biasa. Tapi jiwanya maaf, kerdil, jiwanya melarat. Ya, jiwanya itu tidak jelas, tidak bertumbuh. Tapi ini yang Tuhan katakan,
Di bawahnya mereka menempuh jalan yang apa? Lurus. Gereja Tuhan itu mengikuti jalan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang dalam perkenanan Tuhan. Makanya kalau saya dan saudara penuh Roh Kudus mau dituntun Tuhan, ya kita melewati jalan yang lurus itu. Ya kalau salah-salah cepat tobat, ya kan? Minta ampun sama Tuhan, bebenah. Saya yakin apa yang dijanjikan Tuhan ini benar-benar. Ya sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Loh kalau gitu sebelumnya apa? Ya tempat kediaman kuasa-kuasa lain. Ini saudara baca aja seluruh pasal 107 di Mazmur itu nanti, nggak sekarang ya saudaraku. Kepada Tuhan karena kemudian dikatakan biarlah mereka apa? Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang apa? Ajaib. Terhadap siapa saudaraku? Anak-anak manusia. Dan ini terlebih khusus gereja Tuhan. Orang-orang yang ditebus Tuhan. Puji Tuhan, iya sebab dipuaskannya dan seterusnya. Dan ini yang seharusnya terjadi. Dan ini Tuhan ngasih petunjuk ya, pasal 30 Yesaya ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tuhan katakan di situ, sebab beginilah firman Tuhan. Tuhan yang ngomong, Tuhan Allah. Yang Maha Kudus, Allah Israel, ya kan ayat 15. Dengan satu apa? Baca bareng. Bertobat. Ya, dan tinggal diam, merendahkan hati, saudaraku, menanti Tuhan. Kemudian bebenah, tinggal diam itu bukan diam pasif, statis, saudaraku, tidak. Tetapi tinggal diam dalam arti yang lebih luas, positif dan aktif. Ya, kamu akan diselamatkan. Tidak ada masalah, kesulitan, yang tidak ada jalan keluarnya. Yo, yang percaya saja, katakan amin. Kalau tidak percaya, sudah. Semua ada jalan. Sakit, penyakit itu semua ada jalan sembuhnya kalau memang Tuhan kasih kesempatan kita ada di sini. Masih ditugasi Tuhan. Sebagai gereja di dunia. Kecuali kalau Tuhan bilang, sudah tak alihkan tugasmu ya di mana? Gereja di sorga. Gak pakai sakit, gak harus pakai ngalami yang ini. Berangkat. Ya, diusahakan. Diobati. Diperjuangkan. Ya Tuhan bilang, oh nah ini balik. Sudah waktunya kembali. Tugas beliau terhadap kamu selesai. Tugas kalian mengusahakan semua dengan perjuangan, dengan niat baik. Sudah selesai juga. Dan Tuhan selalu berkata, semua aku perhatikan. Tidak ada yang sia-sia. Amin, saudaraku. Jadi ini ya, perlu kalau saudara lagi kedukaan sebagai sudah mengusahakan. Ya, jangan terus kemudian di persimpangan jalan. Karena waktu itu ada second opinion yang saudara tidak jalankan. Cobalah usaha ini, ya ini loh alternatif. Sementara saudara meyakini, oh enggak ini yang paling bagus ini top, ini bonafit. Tiba-tiba orang itu terpanggil. Bawa pulang sama Tuhan. Udah punya Allah kok, punyanya Tuhan Allah kita. Terus kemudian setelah itu akan timbul pemikiran bahkan juga desaan dari sekeliling. Coba ya aku coba ngikuti advice yang ini. Bukan yang A, tapi aku ganti opsi. Kemungkinan tidak mati, kemungkinan tertolong sebagainya. Dan itu sering kali terjadi. Saya mau katakan, saudara dan saya sudah harus mengubah pola pandang. Yang ketika saudara sudah mengusahakan, ternyata Tuhan bilang berangkat. Urusan nyawa itu tidak ada sedikit pun kena-mengena dari usaha manusia. Itu urusannya Tuhan sendiri. Bagaimana Pak kalau sampai ada orang yang dibunuh, meninggal, dia anak Tuhan yang setia. Ya itu cuma sarana saja. Urusan itu berdosa ya yang bunuh kan. Kalau nggak bertobat ya binasa kan itu. Saya sih tujuannya ngasih tahu buat kita semua. Buat orang beriman itu, kematian itu enggak kurang cara Tuhan izinkan terjadi. Kecuali harus terhindar dari satu cara yang membuat orang itu binasa. Kira-kira apa saudaraku?
Makanya orang yang beriman dapat Roh Kudus dalam hidupnya. Dituntun Tuhan, ya jangan, ngapain. Karena itu jalan buntu Pak. Tidak ada jalan buntu yang gak bisa dibolongi sama Tuhan. Amin saudaraku. Masalahnya besar. Tembok Yeriko, oke. Apa saja bisa Tuhan melakukannya kalau mau melakukan. Sampai hari ini kalau saudara memang dinilai Tuhan ada hal yang patut ya mengalami mujizat oleh kuasanya. Hari ini juga tidak mustahil terjadi. Yang percaya katakan amin saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan buat saudara semua. Yang ada di online keluargaku semua. Tidak ada yang mustahil Tuhan mau melakukan. Bisa. Makanya jangan berkutat pada masalah, kesulitan, kegagalan, ketidakberhasilan yang sempat harus kita hadapi. Itu seninya hidup. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kamu akan mengalami berkat itu. Dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi ada orang-orang yang kamu enggan. Kenapa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, enggak saya kupas ya. Yang lalu kan saya sampaikan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Itu manusiamu dewe. Juga manusia itu, oh itu orang sekitar yang bisa nolong saya begini-begini. Justru waspada ya kalau saudara selalu terpenuhi oleh orang-orang yang saudara anggap hebat. Sampai kita lupa bahwa itu adalah tangannya Tuhan. Justru kalau saudara menghadapi kekecewaan karena orang yang saudara pikir pasti dia bantu saya. Ternyata meleset. Justru bersyukurlah. Tidak usah sakit hati. Kenapa? Tuhan sedang mengerjakan dengan caranya yang lebih hebat daripada apa yang dapat kita pikirkan. Gitu loh. Kristen itu gitu. Gereja itu gitu. Di tubuh ini coba dilatih terus. Selagi masih kita pakai. Kecuali nanti kalau expired date-nya sudah jatuh tempo saudaraku ya. Tapi selagi masih hidup kita pakai. Sampai tua renta. Kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Semua katakan amin saudara. Ini Tuhan ya mau supaya kita demikian. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Puji Tuhan. Saya tidak sedang bicara masalah kekayaannya, tetapi di sini Tuhan memberikan peringatan buat kita, ya haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa saudaraku? Kekuatan untuk memperoleh apa? Ya apa saja. Makanya tubuh ini Tuhan kasih kesempatan dikuduskan. Sekarang tubuh sebagai gereja Tuhan, tubuh yang hidup oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Untuk apa? Melakukan, mengerjakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Sampai kapan itu Pak? Sampai Yesus datang. Kapan? Kayaknya enggak lama lagi. Iya kan? Supaya kita selalu bertindak hati-hati. Sehingga waktu Tuhan datang, tubuh jiwa roh kita betul-betul terpelihara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24. Puji Tuhan saudaraku. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan, roh dan firman itu akan membawa hidup kita semakin kudus dan semakin tidak bercacat. Ya kalau salah cepat tadi dengan bertobat dan tinggal apa? Tenang. Orang tidak bisa tenang kalau tidak bertobat. Jadi Tuhan kasih tahu bertobat dan tinggal tenang, maka di situ kamu peroleh kekuatan. Loh kok bisa Pak? Karena Tuhan itu menyediakan kekuatan baru kepada siapa yang menantikan Dia. Amin. Nah, kita nanti kapan ketemu Tuhan,
Kita muliakan dia selagi kita masih ada kesempatan. Terus gimana Pak kalau kadang ya sempat ngomel-ngomel, ya wajar. Kalau enggak ngomel itu barangkali bukan manusia, ya kan? Tapi nek ngomel terus itu ya celengan itu saudaraku. Puji Tuhan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara semua ya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Indra, Tuhan berkati dan semua pelayan Tuhan yang lain semuanya. Satu pujian kita naikkan untuk mengantar kita doa sungguh-sungguh. Tuhan, Kau yang hadir di tengah kami ya Roh Kudus, jamah kami. Limpahkan kekuatan baru atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan tubuh kami ini hidup sebagai gereja yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua jemaat berdoa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hampiri Dia. Kalau engkau sedang menghadapi suatu pergulatan hidup yang terasa berat sekalipun, ada Tuhan sang sumber kekuatan hadir. Minta, Dia pasti beri. Ada karunia-karunia yang Dia sediakan, memberikan fasilitas penting buat gerejanya. Kalau engkau minta, tidak mustahil, Tuhan kasih. Karena itu melengkapi kita satu persatu. Haleluya. Orang-orang yang sudah sadar bahwa belakangan ini terlalu renggang hubungan dengan Tuhan. Saat yang bagus, hari ini engkau hampiri Dia, raih Dia. Seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan itu, bahkan sampai dia sujud berlutut merangkak. Dia ingin menjamah ujung jubah Tuhan. Jika kau lakukan, tidak mustahil. Dia melakukan sesuatu atasmu. Haleluya. Hamba-hambamu siap untuk kau utus jadi penyalur berkat, penyalur pembangkit, kasih karunia yang Allah nyatakan di tengah-tengah gerejamu melalui pelayanan penumpangan tangan. Tangan kami tidak beda jauh dengan tangan yang lain, tetapi kami terima mandat dari Tuhan. Dan tiap kami yang dilayani, kami menghargai akan prinsip ini, pasti menerima lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua melayani saudara-saudara kami. Silakan layani keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan ketika engkau menitikkan air mata, ditampung di dalam kirbat-Nya Allah. Kau yang datang sakit, ada kesulitan, ada kerinduan, ada keinginan untuk mencapai sesuatu harapan. Tuhan hadir, Tuhan menolongmu, Tuhan mendengar doamu, Tuhan selalu peduli. Haleluya. Satu persatu Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau meneguhkan, Engkau menyembuhkan, Engkau dengar doa setiap umat. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa Surgawi terus memberikan kekuatan baru dan menyediakan pertolongan selalu tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Berkat pertolongan campur tangan Tuhan, kasih kuasa Tuhan berlaku atas setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Engkau orang muda, engkau orang tua, lanjut usia, senior, semua dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu ini ada di dalam jamahan, dalam urapan dan dalam pertolongan dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dibarui kuatnya. Semua anak-anak-Mu Tuhan, gereja Tuhan, diberikan pembaruan kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berlari tapi tidak Lesu, berjalan tapi tidak lelah. Ajarku menanti Tuhan. Semua menyembah dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah dan memperbarui kekuatan kami. Kami mampu menerusi perjalanan ini dalam kemenangan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan hamba berdoa, tiap orang gereja-Mu ini Kau penuhi dengan karunia-karunia Tuhan yang Engkau sediakan buat setiap kami. Maka Engkau menerima kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Menjamah kami dan memberkati kami. Memberikan mukjizat kuasa-Mu Tuhan Yesus bagi setiap orang yang memang Kau pandang baik untuk menerimanya. Pertolongan demi pertolongan terjadi. Anak-anak Tuhan akan mengalami dalam hidup kesehariannya. Dimanapun Tuhan utus, Tuhan tempatkan, Tuhan tetapkan. Di sana kasih kuasa Tuhan terus nyata mendampingi setiap umat-Mu ini. Makasih Roh Kudus Engkau di dalamku sebagai gereja Tuhan. Sehingga tubuhku selagi hidup ini sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mendatangkan satu hal yang baik, yaitu bagi setiap orang bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Bapa. Engkau memberkati kami dengan semangat gairah di dalam kami beribadah. Kami percaya orang-orang yang tekun menanti Tuhan mengalami banyak hal yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Terima kasih Bapa. Sertai jika sebentar kami akan kembali. Kau pulang ke tempat masing-masing. Tuhan campur tangan melindungi dan memberkati. Baik yang akan beraktivitas karena penugasan kerja atau istirahat. Semuanya ada di dalam tuntunan naungan Tuhan. Bapa, bawalah kami melewati gelapnya malam. Hingga esok sepanjang hari kami dalam tuntunan-Mu lagi. Dan malam hari kami akan berpesta menanti kuasa Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami bersama seluruh tim pelayan segenap gereja-Mu adalah gereja yang melayani Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya tangan kami bersama terangkat. Kami bersyafaat untuk Indonesia, negara bangsa kami Tuhan berkati. Ucapkan berkat-Mu untuk Indonesia, untuk keluarga besar-Mu NKRI ini. Haleluya. Supaya Indonesia aman, tentram, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, haleluya. Kota, daerah, tempat, lingkungan, di mana Tuhan tempatkan kita. Di kota ini dan di kota-kota lain. Yang hari ini join dalam ibadah ini Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, dilawat oleh Tuhan. Bahkan kota, daerah, tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Di sana tempat itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami menyerahkan perjalanan kami pulang dalam naungan penjagaan-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan setiap kerinduan mereka untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, persembahan syukur mereka Tuhan. Lihat, ingat dan pasti Tuhan pulalah yang melakukan terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji kemuliaan bagi-Mu, di sekarang sampai kekal selamanya. Kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus,
melingkupi kami semua dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Syukur, terima kasih sama Tuhan yang memberkati kita semuanya. Selamat malam dan Tuhan menaungi menyertai kita nanti. Esok kembali kita jumpa dalam berkat Tuhan. Shalom saudaraku.